Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana afdala asy-syuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa a'addaha likulli mu'minin syakur wa aghlaqa fihi abwaban niran an kulli mu'min wa hayya'aha likulli musyrikin kafur. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila mamarril ayyami wat tuhur. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min alamatis sa'adah. Ada 4 tanda-tanda, ciri-ciri dari kebahagiaan. Yang pertama adalah dzikrudz dzunub al-madiyah, selalu mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa yang telah lampau. Orang yang selalu mengingat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu, baik dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kesalahan-kesalahan kepada sesama umat manusia, dia akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Sebab dengan mengingat dosa-dosa yang dilakukan, ia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ia akan selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak satupun dari kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan yang luput dari catatan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ia akan melupakannya tanpa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, para pendengar yang berbahagia, di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menumpahkan, memberikan peluang kepada kita untuk bertaubat, memberikan fasilitas, sarana dan media yang akan bisa menjadi penghapus dosa kita. Marilah kita perbanyak mengingat kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada sesama manusia. Karena dengan banyak mengingat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersemangat untuk bertaubat kepada Allah, utamanya di bulan Ramadan, di mana pintu taubat dibuka seluas-luasnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh para hukama, asbabul maghfirah mutawaffirah fi Ramadan, faman hujibat anhul maghfirah talat hasaratuhu wa azumat musibatuhu. Sebab-sebab pengampunan yang diberikan oleh Allah diberikan seluas-luasnya di bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak mampu mendapatkan pengampunan Allah di bulan Ramadan, maka besarlah kerugiannya, panjanglah kenistaannya. Yang kedua, nisyanul hasanat al-madiyah. Ciri-ciri dari orang yang bahagia yang kedua adalah orang yang selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan pada masa yang lampau, baik ibadah-ibadahnya kepada Allah atau kebaikan-kebaikannya kepada sesama manusia. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, padahal kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mengingat kebaikan-kebaikan di masa yang lampau, kita akan menjadi enggan, menjadi malas untuk memperbanyak dan menambah kebaikan, karena kita merasa kita telah banyak melakukannya.
Yang ketiga, ciri dari kebahagiaan seseorang adalah nadruhu ila man dunahu fid dunya, selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia. Urusan dunia kita melirik kepada orang yang di bawah kita. Urusan rizki kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Kalau kita mampu selalu melihat orang yang di bawah kita, dari keberuntungan, dari fasilitas-fasilitas yang ia miliki, yang diberikan oleh Allah untuk hidup di dunia, maka kita akan banyak bersyukur. Karena yang kita jadikan bandingan adalah orang yang tidak lebih beruntung daripada kita. Mari, dengan puasa yang kita lakukan, kita melihat orang-orang yang lemah, kita melihat orang-orang yang fakir, kita melihat orang-orang yang miskin, di mana mereka menahan haus, menahan lapar setiap hari, bukan karena berpuasa, tapi kadang-kadang karena memang tidak menemukan apa yang akan mereka makan. Sehingga puasa salah satunya mengandung hikmah sebagai pelajaran bagi kita untuk mengingat penderitaan-penderitaan orang lain, laparnya orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang dengan itu akan melahirkan rasa syukur kepada diri kita. Yang keempat, dari ciri-ciri orang yang berbahagia adalah selalu melihat ke atas dalam urusan agama, melihat ke atas dalam urusan ibadah. Kalau kita selalu memandang, selalu melihat orang lain yang lebih baik ibadahnya daripada kita, yang lebih khusyuk kepada Allah daripada kita, yang lebih khudu kepada Allah daripada kita, kita akan merasa dan kita akan menyadari bahwa diri kita ini sebagai hamba yang masih jauh dari kebaikan, sebagai hamba yang masih banyak melakukan kekurangan-kekurangan, sehingga kita akan banyak menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah, akan mengejar orang lain yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak beribadah kepada Allah. Dalam masalah ilmu, kita melihat orang lain yang di atas kita, yang lebih alim, yang lebih mengerti akan hak-hak Allah dan kewajiban-kewajiban dirinya kepada Allah, maka tentunya kita akan banyak mencari ilmu, semangat mencari ilmu, karena kita masih merasa menjadi orang yang bodoh, yang tidak banyak tahu hak-hak Allah, sehingga sering lalai akan kewajiban-kewajiban kita. Inilah 4 ciri-ciri orang yang berbahagia yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Yang ketiga, melihat ke atas dalam urusan akhirat. Dan yang keempat, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.